kita lanjut lagi ya. Tadi sampai gitu ya, tipe data list tidak bisa diubah setelah didefinisikan atau dideklarasikan gitu. Nah, fitur selanjutnya dari tuple itu adalah sequence unpacking. Fitur ini bisa mengekstrak isi tuple terus dimasukkan ke variabel masing-masing secara berurutan tentu saja. Kita hanya perlu menggunakan operator assignment, yaitu sama dengan, kemudian definisikan nama variabelnya dengan koma. Misalnya, kita punya masih pakai tuple yang ini, atau ini lah, tuple misalnya mahasiswa satu gitu. Ini namanya misalnya nalar, dari mana? Terus alamatnya di Bogor, misalnya ya. Nah, ini masing-masing dari nilai ini kita bisa ekstrak, kemudian dimasukkan ke dalam variabel. Namanya sequence unpacking. Tapi nanti nama variabelnya harus berurutan ya. Misalnya karena ini nalar dulu, berarti nama gitu. Terus ini umur. Terus ini misalnya asal gitu, atau alamat. Terus sama dengan nama tupelnya. Jadi kita mengekstrak nilai-nilai atau elemen-elemen yang ada di tuple ini ke dalam variabel ini, nama, umur, dan alamat. Nanti urutannya sama ya, yang satu ke satu, yang dua ke dua, yang tiga ke tiga gitu. Nah, nanti kita print ya, print nama, umur, alamat. Nah, kita dijalankan ini jadinya. Namanya nalar, umurnya 25, tinggal di Bogor. Jadi nanti tipenya masing-masing bukan tuple lagi, tapi print type, print satu. Yang tadinya tuple yang ini ya, nalar 25 Bogor, itu setelah diekstraksi nanti tipe datanya tuh ya sesuai dengan isinya gitu. Saya kayak nalar berarti string, umur berarti karena ini tidak pakai tanda kutip ya, integer, alamat Bogor berarti string gitu. Yang tadinya tuple jadi sendiri-sendiri gitu. Itu yang dinamakan sequence unpacking. Jadi kita unboxing gitu ya si tuple-nya, kemudian satu-satu diekstrak, dipisah-pisahin satu-satu, kemudian dimasukin ke variabel satu-satu. Sama seperti list, ada beberapa operasi yang bisa kita jalankan di menggunakan tuple gitu ya. Misalnya ini kita punya mahasiswa 1 sama mahasiswa 2. Kemudian kita gabungkan mahasiswa gitu. Itu adalah mahasiswa.
Satu ditambah mahasiswa dua. Terus kita coba print ya. Ini hasilnya. Jadi ini mahasiswa satu digabung dengan mahasiswa dua. Kalau dikali gimana? Dikali bisa nggak? Hmm, tiga gitu ya. Bisa ya. Jadi mahasiswa satunya itu di print tiga kali gitu, diulangi tiga kali. Jadi operasi pada list itu juga bisa dilakukan pada tuple ya. Itu juga bisa pakai learn gitu ya. Learn itu untuk melihat ada berapa objek gitu di dalam tuple-nya. Nah, kayak gini ya. Kita punya tuple ini, learn-nya berapa gitu. Learn-nya ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 gitu. Makanya learn-nya 9. Bisa juga sering kalau kalau pakai max dan min itu harus ininya numerik ya. Misalnya nah, max dari mahasiswa itu kan mahasiswanya segini. Nah, yang paling gede apa? 100 gitu kan. Kalau min berarti yang paling kecil. Oh, itu sih untuk tapel sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu. Sudah cukup jelas.
Oke, kalau nggak ada kita lanjutkan ya ke tipe data selanjutnya yaitu dictionary. Dictionary adalah tipe data pada Python yang berfungsi untuk menyimpan kumpulan data atau nilai dengan pendekatan key value. Nah, contohnya kayak gini ya. Pertemuan hari ini. Ada dictionary namanya pertemuan hari ini. Itu ada judul, tanggal, kategori, page view, publish, share count. Biasanya ini untuk di web ya, untuk di web. Bentar ya, aku fotonya mau habis. Nah, coba kita perbesar dulu ya. Seperti ini. Nah, ini adalah key dan ini adalah value gitu. Jadi kalau tuple sama list itu mah kan langsung gitu ya. Misalnya kayak buah, buah itu ada kiwi, jambu, mangga misalnya. Tapi kalau dictionary itu ada kayak pasangannya gitu. Pasangannya pasangan key sama value gitu. Jadi nggak langsung dimasukkan nilainya seperti tuple dan dictionary, tapi ada key-nya apa, key lagi ya, terus value-nya apa. Si value ini bisa bermacam-macam tipenya, bisa string, bisa ini list ya, bisa integer, bisa boolean, atau ya ini integer. Jadi macam-macam ya tipe datanya. Bisa juga dictionary lagi. Kayak ini nih. Ini value-nya adalah dictionary lagi. Jadi dictionary di dalam dictionary. Itu bisa. Jadi tipe data si value-nya itu bisa string, bisa ini list ya, bisa integer, bisa boolean, dan ini dictionary. Nah, bisa juga tuple ya, atau yang lainnya. Itu. Coba kita langsung ke contoh aja ya. Di sini. Cara membuat cara membuat dictionary. Cara membuat dictionary itu sama seperti list.
dan tuple ya, disebutin aja nama dictionary-nya. Misalnya tadi ya, membuat sebutkan misalnya pertemuan hari ini. Terus karena ini sifatnya, maksudnya tipenya dictionary, kita harus menyebutkan key sama value-nya. Misalnya judul pertemuan hari ini apa? Pertemuan hari ini misalnya data dan dictionary gitu. Terus tanggalnya 26 Oktober 2023. Terus kategori masuknya ke sesi belajar Python kamu Python. Terus misalnya tipe data koleksi. Terus apa lagi? Sudah selesai atau belum? Sedang berjalan gitu. Terus bisa ya dictionary dalam dictionary. Ini aku bikin dictionary lagi nih dalam dictionary. Misalnya yang tadi ada itu ada terus misalnya yang musim misalnya ada satu misalnya. Terus yang sakit misalnya. Jangan lupa setiap key sama value itu dipisahkan dengan koma. Udah kayak gini aja bikin dictionary. Ini koma. Nggak keluar apa-apa karena kita nggak ngerti apa-apa. Ada 3 sifat dictionary, yaitu unordered atau tidak berurut. Maksudnya tidak berurut itu ketika kita bikin dictionary ini, dia menyimpan di memori komputernya itu tidak berurutan, jadi tidak bisa diakses menggunakan indeks seperti list sama tuple. Kalau list sama tuple kan tadi kita bisa ya kayak slicing atau mengakses itu menggunakan indeks. Kalau dictionary itu tidak bisa karena sifatnya tidak terurut alias unordered. Terus gimana caranya mengakses nilai dictionary? Nanti kita akan lihat contohnya ya. Kemudian sifat yang kedua itu changeable alias bisa diubah, sama seperti list. Kalau tuple kan tidak bisa diubah, kalau list bisa. Dictionary juga bisa. Terus sifatnya unik. Maksudnya unik adalah tidak bisa ada nama key yang sama. Itu misalnya ini ya. Ini kan nama key-nya judul, tanggal, kategori, status, statistik. Nggak boleh ada yang sama. Misalnya kalau di sini ada judul lagi, sama ya, judul JUDUL kecil semua, berarti dianggap sama, kecuali kalau J-nya gede, gitu itu dianggap beda ya. Judulnya sama. Ini judulnya Mulia 7 gitu ya. Itu nanti akan ketimpa nih. Yang tadinya judulnya tipe data tuple dan dictionary,
setelah di sini ada lagi judul dengan JUDUL yang kecil semua sama, dan isinya adalah kuliah 7, nanti ini dihapus. Nah, pokoknya yang paling baru itu yang diambil gitu nilainya, kalau ada yang sama. Jadi sifat-sifat dari tipe data koleksi itu apa aja? Hmm, kan ada list, tuple, dictionary, terus simbol dulu ya. Simbol kalau list kurung siku ya. Kalau tuple kurung buka kurung tutup. Kalau dictionary kurung kurawal. Tuh. Terus terurut gak? Ordered gak? Bisa diakses menggunakan indeks nggak? List iya, tuple iya, dictionary tidak. Terus bisa diubah nggak? Changeable nggak? List iya, tuple tidak, dictionary iya. Terus apa lagi? Hmm, udah ini. Jadi kesimpulannya ini ya, perbedaan dan persamaan antara ketiga tipe data koleksi. Ini yang tadi disebut key-nya harus unik ya, karena di sini misalnya ada dua judul ya, yang diambil adalah yang paling bawah. Jadi ini tuh seakan-akan nimpa yang ini gitu. Ketika kita print judul, bukan yang ini yang di print, tapi yang ini. Makanya outputnya seperti ini gitu. Mano masukkan anak Indonesia. Jadi harus unik ya supaya tidak saling menimpa nilainya. Untuk membuat dictionary itu ada dua cara. Yang pertama seperti tadi yang kita sudah lakukan ya, pakai kurung kurawal. Yang kedua pakai fungsi DICT. Kecil semua, DICT kecil semua. Bedanya kalau pakai kurung kan seperti ini ya. Kalau tidak pakai kurung alias pakai tadi ya DICT. Di sini ya DICT kecil semua ya. Terus ininya nggak perlu pakai kutip, wiki-nya itu. Ininya nggak perlu pakai kutip. Value-nya mah tetap ya yang string pakai kutip. Nah, terus ininya pakai sama dengan, bukan pakai titik dua. Nah, gimana caranya kita mengakses
item pada dictionary kan nggak terurut ya, sifatnya tadi tidak terurut. Jadi kita tidak bisa mengakses elemen dictionary menggunakan indeks. Jadi kita harus pakai cara sendiri, yaitu dengan menggunakan kurung siku atau ada dua cara ya, fungsi. Contohnya pakai yang kurung siku itu, misalnya kita mau print gitu ya, kita mau print yang ini, yang status misalnya ya, kita mau print status. Berarti ya pertemuan hari ini, nama dictionary-nya, terus status. Oh ini ya, kurung tutup ya. Nah, statusnya adalah ongoing. Gimana kalau kita mau mengakses yang dictionary ini, dictionary di dalam dictionary, berarti ya print ini, terus kurung siku, nama dictionary yang di dalam dictionary tadi, statistik. Ya, terus baru apa yang mau diambil, misalnya mahasiswa yang hadir gitu. Nah, ini yang 15. Kayak gitu caranya. Jadi tinggal disebutin aja key-nya. Key, kuncinya. Gimana kalau pakai fungsi get? Fungsi get itu ini nama dictionary-nya, terus titik get kecil semua, terus nama key-nya, misalnya judul gitu. Nih. Oh, judulnya enggak punya. Temuan hari ini .get. Oh, print, belum di print ya. Ini di print kan ya. Kuliah tuh. Karena di sini ada kuliah tuh. Kalau nggak ada judul yang di sini, tadi judul yang ini yang diambil. Makanya kayaknya harus unik tadi ya. Tidak boleh ada yang sama. Kemudian kalau misalnya mau mengakses yang ini, yang dictionary di dalam dictionary, temuan hari ini .get, nama dictionary-nya dulu ya. Kemudian .get lagi. .get mahasiswa yang izinkan. Ini. Nah, sebenarnya teman-teman boleh pakai yang kurung siku atau yang .get, tapi untuk yang fungsi get ini ada kelebihannya. Jadi kita bisa mengatur nilai default kalau ternyata key yang kita panggil itu tidak ada di dalam dictionary. Contohnya ya,
Contohnya misalnya ini ya, mahasiswa yang alfa misalnya, sama yang ini, sama mahasiswa alfa. Kan kita di sini nggak ada ya mahasiswa alfa, adanya mahasiswa hadir, izin, sama sakit. Gimana kalau misalnya suatu saat kita memanggil kunci atau key yang tidak ada, kalau pakai yang siku, ada key mahasiswa alfa. Tapi kalau pakai yang get, itu kita bisa definisikan nilai default kalau misalnya key-nya nggak ada. Kalau tadi kan pakai kurung siku, langsung ada error ini ya. Kalau yang ini dot get itu tidak muncul error. Kita definisikan aja, misal kalau nggak ada mahasiswa yang alfa, ya udah kasih nilai 0 aja. Jadi nggak muncul error. Beda sama yang kurung siku tadi, kalau misalnya key-nya nggak ada ya langsung error. Itu sih kelebihan dot get sama yang kurung siku. Jadi untuk mengakses elemen di dictionary itu berbeda dengan yang list sama yang tuple karena sifatnya tadi unordered. Cara mengaksesnya ya ada dua, dengan menggunakan kurung siku atau dot get. Keduanya boleh dilakukan, tapi ada kelebihannya. Fungsi dot get itu kalau misalnya key yang kita panggil itu ternyata tidak ada di dalam dictionary, bisa pakai nilai default, jadi tidak muncul error, kodenya tetap berjalan. Di dictionary kita juga bisa melakukan perulangan ya. Tetapi tentu saja berbeda dengan list atau tuple karena tadi ya sifatnya tidak terurut, jadi kita nggak bisa pakai indeks. Nah kalau di tuple, kalau di dictionary itu terulangan. Kan saya pakai yang ini ya, pertemuan hari ini. Pakai for ulangannya, for nama output dan nilainya gitu ya, key dan value-nya dari pertemuan hari ini
dot item. Jangan lupa pakai ini ya, indentasi. Nama atribut, kita kasih tanda panah, terus kita kasih ini. Nah, ini kita menampilkan setiap key sama value dari dari dictionary pertemuan ini. Misalnya ya, if pertemuan ini dengan misalnya nama atribut mulai in ya, in